BFD galak banget permainan mereka. Mereka memotong rotasi tim-tim lain dan Kendara pun mulai datang untuk menjemput seorang jersey yang sedikit tertinggal dari area zona. Ya, ini bakal ada jemputan, satu pick up yang datang dan Ikiar pun ban mobilnya depan kanannya udah mulai pecah. Sementara Boom sedang melakukan setup. Genfos berada persis di sekitar pertahanan dari Boom. Ramones masih fokus untuk melakukan boosting dan di sisi lain Spavel berhasil diamankan. 2 orang kenok dari Boom Esports. Sementara Ramones harus menjaga angle di bagian belakangnya. Smoke setup terlebih dahulu. Ikiar harus melakukan boosting juga supaya movementnya bisa lebih legit dan lebih rapi dan cepat juga. Jaxi dari bagian gereja udah mulai melihat pergerakan dari tim Lovre. Lovre bakal ambil lower groundnya. Betul banget, tapi Morph juga Lovre bakal sangat berdekatan dan Lovre belum masuk zona ya. Mereka harus maju dikit lagi dan kalau diperhatikan pas di daerah minimap nanti ya, ini sisi kanan tuh cukup banyak tim di tempatnya Boom. Itu ada Boom, ada Victim dan juga tim-tim lain seperti BF dan juga ada tim Aero. Jadi mereka bakal bertabrakan memperebutkan ujung zona. Sedangkan sisi kiri itu sepi banget kalau nanti kelihatan minimap ya. Tapi sementara Boom dengan kondisi hanya memiliki 2 pemain aktif akan berhadapan dengan 2 pemain aktif dari Victim juga. Betul. Siapa yang bakal di awal-awal pulang? Karena ini 2 tim. Ini butuh banget poin. Iya, dan tapi Dranix bakal nge-push Onyx. 1 pemain berhasil diamankan. Crazen berhasil mendapatkan nick. Kali ini Matthew berada di rumah yang sama dengan Lizard. Belum ada push lagi. Lizard harus healing terlebih dahulu. Tapi Matthew belum ada push agresif ke arah Lizardnya. Sementara Crazen sudah mulai masuk perlahan-lahan. Kali ini bakal melakukan bandage dan healing terlebih dahulu. KP berada di rumah yang berbeda. Setup granat menuju ke arah mana? Lempar ke arah gudang atau bakal lempar ke arah rumahnya? Sepertinya bakal dilempar masuk ke dalam rumah. Tapi di sisi lain Zulhak berhasil mendapatkan Victim. Jackhead mulai ditumbangkan. Victim hanya menyisakan 1 pemain mereka. Dan Nick mendapatkan tempat yang tidak terlalu bagus karena Dranix punya angle shoot yang cukup bebas. Smoke setup terlebih dahulu. Twizy berhasil diamankan. Di sisi yang lainnya sedang melakukan fake juga dan Victim menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Ramones berada di tengah-tengah 3 tim. Onyx, Bonafide, Aerowolf dan juga Dranix. 4 tim berada persis di sekitarnya Ramones. Hanya menyisakan 1 tadi kalau gue lihat. Betul, ini benar-benar berdarah banget sih di pojok-pojokan circle kali ini. Di mana tim Boom juga ya, Ramones akhirnya masuk dan dia nggak bisa kemana-mana. Ikiar pun berada di ujung zona. Akan pelan-pelan masuk lewat pertahanan tim Dranix. Tapi kita bakal dari Morph juga mendapatkan seorang Twizy. Dan zona bakal kembali pindah ke arah tengah circle. Di mana kali ini RRQ sudah menunggu bersama dengan BTR. Di ujung-ujung zonanya. Cukup enak sih untuk mereka. Cuma gerak sedikit doang karena gudang mereka masih masuk ke dalam circle juga. Masih cukup aman, tapi Onyx sepertinya bakal melakukan long fight dengan tim Dranix. Matthew sendirian di lantai atas, Lizard berada di bawah dan ada bantuan juga dari Mozart, tapi Renalre di sisi lain juga sedang knock. Kali ini Onyx harus menghadapi 4 pemain dari tim Dranix. Kita bakal juga dari pergerakan tim-tim sekitar, kita bakal Matthew bakal menyaksikan fight. Ini Matthew harus nahan sendirian sih. 3 orang cuy, dia nahan step, bener-bener gak bergerak sama sekali. 1 orang bakal naik ke lantai 2. Kali ini Matthew terbakar sudah, tapi dia tidak terkena damage dari Molotovnya. Ucup berada di lantai 1, bakal naik perlahan-lahan ditutup sama 2 player dong. Bakal ada spray jarak dekat. Matthew tidak mendapatkan 1 pun dan langsung dipulangkan ke arah lobby. 2 pemain tersisa dan Bonafide sudah mengumpulkan 5 poin kill di arah yang lain. Betul, zona pun kebanting, jadi tim-tim yang berada di sisi kanan harus pindah kembali kali ini. Berhadapan dengan begitu banyak tim yang udah mengisi terlebih dahulu dan Ikiar pun akhirnya tumbangkan. Onyx lagi menunggu pergerakan dari tim Dranix itu bakal maju. Surprise! Di 1-on-1 kali ini bakal menang KP. 2 orang. 3 orang kenok tapi KP bakal take down. 1-on-1 situation untuk Dranix dan juga tim Onyx. Zona pun sudah bergerak, ini bukan situasi yang baik tapi kita bakal harusnya dari belakang. Ramones disaster man. Itu fokusnya lagi menuju ke arah Dranix tapi Ramones melakukan blind pick dari belakang. Iya, not a nice game. Tapi kita bakal lihat dari tim BTR ya. Sangat nyaman dalam zona, tinggal nyayur aja dan Luxi sudah megang tembakan andalan dia. Sniper andalan dari seorang BTR Luxi. Oke, dan bakal ada smoke setup terlebih dahulu dari Ramones. Dia harus berjuang seorang diri, 1 poin kill sudah dia kumpulkan Dranix. Kelihatan 2 orang di arah gudang yang sama, tapi kali ini bakal bermain TPP terlebih dahulu. Spray berhasil mendapatkan 1, finishing point 2, pemain berhasil diamankan. Crazy juga berhasil diamankan, dia bakal lompat menuju ke arah luar dari gudangnya. 1 lawan 1, tapi sudah mulai ketahuan lompat ke arah luar. Dan what a nice shot dari Mozart, memulangkan Boom dan menyelamatkan posisi dari Dranix supaya tidak tusun di posisi ke-12. Walaupun pada akhirnya mereka harus puas juga di posisi ke-12 karena Blue Zone. Iya, tapi lumayan dapat 3 kill tambahan tuh cukup menyelamatkan poin Boom untuk ronde kali ini. 4 poin jadi dapatnya. Dan kita bakal juga kali ini beberapa tim masih bertahan juga di daerah circle. NFT, Flippy harus knock juga dan Arrow seperti yang dipulangkan di posisi ke-11 pada game kali ini. Betul, sementara Geek Fam mendapatkan kompon. Ini 3 tim jaraknya deket banget kalau kalian perhatikan di arah minimapnya. Sementara masih ada spray dari Bubu dari dalam rumah. Masih mencoba untuk melakukan shoulder pick dari arah jendelanya. Tapi belum ada korban yang berhasil diamankan. 1 kendaraan bakal datang. Ini bakal menjadi close fight antara Geek dan juga Lovre.
Mereka sudah berada di arah komponen tidak terlalu jauh jaraknya. Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Pergerakan dari Ryzen juga sudah berada di arah smoke, jadi dia cukup aman. Morph bakal bergerak, ada spray langsung dari Floral menuju ke arah Morph. Hampir saja mendapatkan satu reload terlebih dahulu, tapi Ozora berhasil mendapatkan Red Rocky. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, dan Floral harus fokus. Twizy bakal ngelempar granat ke bagian atas, apakah bakal masuk menuju ke arah Floral, tapi sepertinya Floral masih cukup aman. Dan Red Face sudah mulai ketahuan juga. Geek Fam dan juga Lowfre saling menekan satu sama lain, dan Bubu berhasil mendapatkan Toms. Masih ada 3 player lain dari Lowfre yang harus diamatin sama pemain-pemain juga di Bubu langsung menuju ke arah tim Lover. Bakal knock balik, tinggal Flora lawan Trisa. Kita bakal lihat apakah dari tim Geek Fam dan bertahan melawan tim Lover yang masih unggul secara anggota. Kita bakal spray down dan gagal. Flora bakal dibelakang di posisi ke-9 bersama dengan seluruh tim Geek Fam, tapi Lover nggak dalam posisi yang aman juga. Mereka perlu pindah sekarang juga. Ya, mereka harus pindah sekarang juga, tapi ini memberikan nafas lega juga untuk Lowfre. Mereka masih bertahan dengan pemain mereka Jersey. Sementara ini di pinggir jalan dalam satu lempengan cukup low, dan Luxi satu tapping dengan Kar 98 yang berhasil mendapatkan knock ke arah Bonafide. Jersey mungkin bakal dipulangkan ke arah lobby karena dengkulnya kelihatan dari kolong mobil. Sedikit kelihatan. Kita lihat beberapa tim sudah mulai mengisi circle juga. Ini Morph harusnya bisa ngajar BTR sih. Ini bisa tapi Morph juga butuh rotasi karena mereka harus bergerak semuanya untuk masuk ke dalam circle. Sementara Morph dan juga Bigetron tidak ada fight sama sekali. Mereka fokus untuk melakukan rotasi dan masuk ke dalam circle. BTR sudah mendapatkan circle dan mungkin mereka bakal menabrak tim Bonafide. Betul, kita bakal lihat di ujung circle terjadi fight yang cukup rusuh antara tim-tim yang bertanding, dan kita bakal lihat Warung juga tertumbang oleh seorang Lowfre, tapi Zabro bakal tertumbang juga. Ini fight oleh cukup banyak tim di ujung circle kali ini. Betul, dan wah ini enak banget nembak menuju ke arah Renski-nya. Ini bakal menjadi free hit, tapping langsung tersungkur ke arah tanah dan merasakan panasnya Miramar. Mereka harus bergerak di arah open field, tapi banyak tim yang lagi fokus untuk fight, dan gua kira Ozora bakal selamat karena semua tim sedang fokus untuk melakukan fight. Wow, satu orang lewat dengan begitu saja, tidak ada yang menembak sama sekali. Harus turun dari arah high ground-nya, 2 orang cukup low. Kali ini Twizy bakal diincar, tapi Liquid ditembak dari sisi lain. Ada yang melakukan blind shoot-nya ke arah Liquid. Betul, kita bakal lihat dari Morph juga hanya menyisakan satu player lagi one on one dengan seorang Twizy. Kita bakal pulang ke arah lobby, tinggal 6 tim lagi yang tersisa. BTR lengkap dengan 4 anggota mereka. Gila, BTR masih enak banget posisi mereka, udah dapetin 6 kill. Mereka mendapatkan zonanya juga. Bonafide berhasil diusir mundur kah? Ya, Bonafide berhasil diusir mundur tadi. BTR berada di tempat yang cukup nyaman. Peko bakal ada free hit dari arah Zuxi, tapi belum mendapatkan apapun. Sementara Morph sudah mengumpulkan 5 poin kill. Untuk kita bakal juga dari pergerakan tim BTR. Mereka pede banget dengan kondisi mereka punya 4 anggota, harusnya nyaman banget sih mereka mainnya. Ya, pintunya bakal dihancurin supaya ngebuka view lebih dalam lagi ke arah rumahnya. Semua pintunya bakal dihancurin sama Zuxi. Dia pengen ngedapetin semua informasi yang dibutuhkan. Sementara Jaden, last man standing dari Aura juga masih bertahan. Sudah ada kill yang dia kumpulkan. BTR juga sudah mulai melakukan pergerakan. Ini BTR harus aware dengan apa yang ada di sekitar mereka sih. Kalau mereka terlalu fokus dengan tim-tim yang lainnya dan tidak sadar posisi dari Jaden bisa ngeberondong seenggaknya 2 pemain BTR untuk pulang ke arah lobby. Iya, betul banget. Ini Red dan Aura juga lagi bertahan banget sih. Mereka dengan last man standing mereka. Dan juga satu anggota tuh kalau nggak salah di ujung zona deh. Atau nggak di luar zona bahkan. Dan kita bakal Red Face bakal berlari sedikit. Bakal mati oleh zona. Iya, bakal mati sama zona. Oke, 3 tim tersisa, 4, 2, 1. Kalau dilihat dari posisinya, harusnya ini bener-bener BTR yang bisa chicken. Dominasi BTR harusnya. Yes, kalau kita lihat dari posisi dan juga jumlah pemain yang tersisa. Dan RBK pun sudah terpantau. Jaden akankah dia ketahuan karena BTR mulai menuju ke arah Jaden. Sumpah nih, Jaden bisa jadi disaster buat BTR sih. Mereka bakal bergerak sedikit, ngecek ke arah Jaden. Bakal kelihatan 2 orang bakal melakukan spray jarak dekat kali ini. Tapi sepertinya kontrol yang baik dari tim BTR. Betul, harusnya di BTR ya. 4 lawan 2 dengan kondisi mereka sudah menguasai tengah circle. Ini harusnya WCD untuk BTR dan menjadi pertama ya. WCD pertama untuk BTR. Iya, ini WWCD pertama untuk BTR, tapi sepertinya dia harus ngecek ke arah kanan terlebih dahulu. Ada satu pemain yang sudah mulai terlihat. Peko sudah mulai mendapatkan tembakan lempar granat menuju ke arah Zuxi, tapi tidak dalam posisi siap bangun dari tidurnya. Berhasil diamankan. Hanya menyisakan drone yang bertahan di pinggir jeep. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Chicken pertama untuk BTR di hari pertama final PMPL Indonesia Season 1. Apakah robot